Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky Zuliani dengan NIM 0805 1182429014. Di sini saya akan membahas materi dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh, yaitu materi uji akurasi. Nah, jadi uji akurasi sendiri itu merupakan proses untuk mengecek seberapa benar atau akurat hasil klasifikasi dari citra satelit dengan cara membandingkannya terhadap data yang sudah kita lakukan atau data yang kita ambil saat plottingan pada praktikum lapangan kemarin. Nah, jadi tujuannya itu kita tuh untuk mengetahui ketepatan hasil dari klasifikasinya itu. Lalu itu untuk mengukur tingkat kesalahannya dan menentukan apakah klasifikasi tersebut layak digunakan. Nah, pada uji akurasi sendiri itu terdapat yang namanya itu overall akurasi. Nah, jadi overall akurasi itu merupakan persentase total pixel yang benar dari semua kelas. Lalu itu ada yang namanya prosedur akurasi, dan maksudnya itu produser akurasi. Jadi produser akurasi itu merupakan mengukur seberapa benar pixel suatu kelas terdeteksi oleh sistemnya. Lalu berikutnya itu ada user akurasi. User akurasi ini tuh merupakan untuk mengukur tingkat kepercayaan bahwa pixel klasifikasi itu benar di lapangan. Lalu itu kemudiannya ada kappa koefisien, di mana kappa koefisien itu merupakan indeks akurasi yang mempertimbangkan peluang kesesuaian secara acak sehingga lebih ketat dari overall akurasi tadi. Nah, mungkin untuk apa itu uji akurasi cukup. Selanjutnya itu kita akan melakukan pengolahan untuk melakukan uji akurasi. Baik, pertama-tama kita buka software Excel, lalu kita seret atau drag waypoint dari hasil kita plot kemarin dengan cara kita seret langsung ke Excel-nya. Nah, di sini apabila kalau ada notifikasi bisa langsung diabaikan saja. Nah, di sini ini kan terdapat ident. Ident ini merupakan titik poin yang kita plot. Kemudian ada latitude dan juga longitude. Di mana longitude ini merupakan sumbu X dan juga di sini tuh sumbu Y-nya. Nah, jadi kita hanya mengambil bagian plottingan kita yang individu saja, yaitu mulai dari titik 6 sampai ke 11. Begitu juga dengan latitude dengan longitude-nya. Jadi di sini kita copy bagian sini, dan sebelum itu kita buka dulu file baru. Nah, di sini kita beri nama untuk setiap kolom, sini ST, lalu sebelahnya itu X, dan di sini Y. Nah, ST ini kita beri dengan titik ini, yang ident ini. Kita copy, lalu kita pindahkan. Kita tempel sini. Nah, di sini cukup angka saja tanpa ada huruf. Misalnya ini kan 6, berarti 6, 7, 8, 9, 10, dan juga 11. Nah, lalu itu di bagian X ini kita copy bagian longitude-nya. Di sini copy, kemudian paste. Nah, jika tagar-tagar ini cukup kita double klik saja bagian kolomnya. Itu juga yang kolom Y nanti. Ini juga kita copy. Lalu kita tempel. Nah, jadi sebelumnya itu saya sudah mencoba langsung save seperti ini, namun pada saat dimasukkan ke ArcGIS atau ArcMap-nya itu untuk legendanya itu tidak muncul. Jadi pertama itu kita ganti dulu di sini, jadi ini kan angka. Nah, di sini kita ganti jadi umum. Lalu itu kita beri titik secara manual saja di sini. Nah, setelah itu kita langsung saja save di file, simpan sebagai atau save as. Nah, di sini terserah mau save di mana. Misalnya saya mau save di sini. Nah, di sini kita beri waypoint. Klik ini, kemudian kita pilih format txt berbatas tab ini. Nah, lalu itu tinggal di save atau disimpan. Nah, lalu selanjutnya setelah save
txt tadi, di sini kita buka ArchMap, lalu kita add data. Di sini kita akan memasukkan data tutupan lahan dari Unsri, karena di bagian titik koordinat pada waypoint tadi itu merupakan dalam wilayah Unsri. Di sini kita cari data tutupan lahannya. Nah, di sini lalu klik ini dan klik add. Lalu setelah muncul, di sini kita zoom sampai petanya itu kelihatan. Nah, setelah itu kita klik file, add data, kemudian add XY data. Nah, ini kita masukkan file txt kita tadi yang sudah kita save melalui Excel. Nah, di sini kan tadi itu ini klik add. Kemudian untuk di bagian X itu biarkan X dan Y itu dibiarkan Y. Nah, di bagian Z ini kita pilih yang ST. Kemudian koordinat sistemnya jangan lupa ganti menjadi WGS 1984, klik OK, lalu OK. Oke. Nah, setelah itu di bagian tiap titiknya ini kita klik kanan supaya munculkan. Nah, di bagian titiknya kan ada angka-angkanya sesuai dengan yang sudah kita save tadi. Bagian titiknya, nama titiknya itu. Jadi diklik kanan, lalu label features-nya itu diaktifkan. Nah, setelah itu, di sini kan kita udah tahu di bagian titik 6 itu tutupan lahannya apa. Jadi cara mengetahuinya itu kita lihat di sini titik 6. Nah, di bagian kiri ini tuh kan ada beberapa tutupan lahan seperti kelas-kelasnya itu. Nah, di mana setiap warna itu mewakili satu tutupan lahan. Seperti yang warna yang agak kecoklatan itu merupakan lahan terbuka, warna hijau itu vegetasi, merah itu bangunan, dan juga biru itu perairan. Nah, jadi di sini kita sesuaikan. Misalnya ini titik 6. Titik 6 ini kan sesuai warnanya itu merupakan lahan terbuka. Jadi kita masukkan ke Excel nanti. Nah, jadi sebelum kita menginput di Excel, kita buat dulu tabel-tabel seperti ini. Sebelum melakukan klasifikasi, kita buat di Excel. Di sini yang nilai-nilai ini tuh merupakan dari TXT tadi. Lalu di sebelahnya itu kita tambahkan klasifikasi kolom klasifikasi citra, di mana klasifikasi citra itu merupakan kolom berdasarkan di sini yang di ArcGIS ini atau ArcMap. Nah, ground check ini merupakan hasil tutupan lahan pada saat praktikum lapangan kemarin, yaitu saat menggunakan GPS hand. Kemudian kelas ini untuk mengetahui kelas-kelasnya. Jadi di sini ada 4 kelas, yaitu bangunan, vegetasi, juga lahan terbuka dan juga perairan. Kemudian disinilah tabel untuk kita melakukan perhitungan uji akurasinya. Jadi di sini ada hasil klasifikasi, kemudian masukkan 4 kelas. Begitu juga ini hasil klasifikasi, data lapangan itu, data perolehan kita lapangan, itu kelasnya juga sama, ada 4. Kemudian di sini ada total baris, ada user akurasi, di sini ada total kolom, produser akurasi, overall akurasi, dan juga kappa koefisiennya. Nah, jadi kita buat dulu kotak-kotak seperti ini, lalu baru kita bisa input sesuai dengan ArcGIS-nya. Di sini kan klasifikasi citra, pada titik 6 itu kita lihat, di sini sesuai warnanya itu lahan terbuka, jadi di sini kita isi lahan terbuka. Lalu di bagian titik ketujuh itu merupakan lahan terbuka juga, begitu juga dengan 8. Nah, di bagian 9, 10, dan 11, 9 itu merupakan lahan terbuka, 10 itu lahan terbuka, dan juga yang ke-11 ini merupakan lahan terbuka. Nah, di sini saya sudah mengisi semuanya, di mana dari hasil klasifikasi citra, semua titik ini itu merupakan tutupan lahannya itu lahan terbuka. Bisa dilihat di sini. Pada titik 9, 10, lalu yang ke-11-nya juga lahan terbuka. Nah, setelah itu, di bagian ground check ini, nah ground check ini tuh merupakan berdasarkan hasil kita
plotting kemarin, jadi menyesuaikan isi dari Sabak. Jadi saya isi dan sesuaikan dulu ini. Nah, di sini saya sudah sesuaikan, di mana bagian 6 itu merupakan perairan, 7 itu bangunan, 8 vegetasi, lahan terbuka, vegetasi, dan juga lahan terbuka. Nah, kemudian itu agar mempermudah, di sini klasifikasi citra juga ground check-nya kita sesuaikan dengan warna pada deskripsi. Misal bangunan itu kuning, berarti di sini kita ganti latarnya itu menjadi warna kuning. Begitu juga tutupan lahan yang lainnya. Ini kan lahan terbuka, lalu lahan terbuka itu kita beri warna orange. Lalu untuk perairan itu biru. Dan vegetasi ini merupakan warna hijau. Nah, setelah itu di sini kita melakukan kita hitung berapa. Misal di sini kan bangunan dengan bangunan. Nah, kita lihat apakah di klasifikasi citra dengan ground check itu ada bangunan dengan bangunan. Di sini kan kosong, yang ada itu lahan terbuka dengan bangunan, berarti kita isi kosong. Kemudian yang bawah, bangunan dengan lahan terbuka. Nah, di sini kan ada satu, lahan terbuka dengan bangunan atau bangunan dengan lahan terbuka, lalu kita isi satu di sini. Kemudian ke bawahnya, vegetasi dengan bangunan atau bangunan dengan vegetasi, bangunan dengan vegetasi, itu nggak ada, berarti di sini kita isi kosong. Lalu bangunan dengan perairan juga nggak ada, berarti kosong. Nah, kemudian di lahan terbuka ini, kita sesuaikan juga. Pertama itu lahan terbuka dengan bangunan, berarti lahan terbuka dengan bangunan di sini kan ada satu, tapi karena di sini sudah kita isi bangunan lahan terbuka satu, berarti di sini nggak perlu isi satu lagi, kita isi saja 0. Lalu kemudian itu di lahan terbuka dengan lahan terbuka, di sini kan ada 2, 1, 2, lalu berarti di sini kita bisa isi 2. Kemudian itu lahan terbuka dengan vegetasi, di sini ada 2 lahan terbuka dengan vegetasi, jadi saya bagi 2 saja. Jadi di sini isi 1 dulu. Kemudian lahan terbuka dengan perairan. Lahan terbuka dengan perairan itu ada 1. Tapi di sini saya mau isi di bagian sini saja. Jadi di sini 0. Nah, vegetasi dengan bangunan. Vegetasi dengan bangunan itu kosong. Kemudian vegetasi dengan lahan terbuka itu tadi saya sudah isi 1, berarti tinggal sisa 1. Nah, vegetasi dengan vegetasi itu kosong. Lalu vegetasi dengan perairan itu kosong. Selanjutnya itu perairan dengan bangunan. Sama kosong juga, perairan dengan lahan terbuka itu ada 1, yang ini. Kemudian perairan dengan vegetasi itu kosong, dan juga perairan dengan perairan itu kosong. Nah, setelah itu kita akan menghitung total baris dari tiap barisnya sini dengan rumus sama dengan sum, bisa pakai sum. Karena kita akan menjumlahkan, di sini kita tinggal tarik dari bangunan ke vegetasi. Lalu klik enter. Nah, setelah itu kita klik sama dengan lagi, sub, lalu kita pilih di sini ke kanan. Nah, di sini ada 5 baris. Kemudian sama dengan lagi, sub lagi, tarik juga di sini. Nih, walaupun nilainya itu sudah tahu 1, tapi jangan menggunakan angka dengan ditulis manual, harus menggunakan rumus. Di sini saya sudah menjumlahkan semua total baris. Nah, kemudian itu untuk total kolom sama seperti total baris tadi, cuman di sini kan kolom berarti ke bawah. Saya ambil aja rumusnya, itu sum, double klik, lalu drag ke bawah, klik enter. Kemudian di sebelahnya juga sama dengan sum, ke bawah, enter. Kemudian ini juga. Nah, apabila hasilnya itu error, itu biasanya kan angkanya itu 0. Bisa ditulis secara langsung kalau hasilnya itu 0. Tapi kalau hasilnya itu nggak 0, harus memakai rumus. Dan di sini sama dengan sum lagi, lalu enter. Nah, di sini sudah mendapatkan total kolom dan total baris. Selanjutnya kita akan menghitung user akurasi dan juga produser akurasi. Nah, jadi untuk menghitung user akurasi itu kita masukkan rumus sama dengan, nah jadi untuk itu kita pilih yang nilai sebenarnya itu, misalkan ini bangunan-bangunan. Pokoknya itu kalau untuk bangunan itu di bagian
kotak yang berwarna. Misalnya ini bangunan, dibagi dengan total barisnya. Lalu klik enter. Nah, di sini kan seperti errornya itu. Nah, jadi karena nilainya itu 0, jadi kita bisa langsung tulis manual 0. Nah, berikutnya itu sama rumusnya, kita masukkan sama dengan, kemudian klik ini, dibagi dengan total barisnya. Lalu klik enter. Kemudian yang ini lagi, dibagi dengan total baris, enter lagi, dan juga ini, dibagi dengan total baris. Nah, ini error lagi, kemudian langsung saja kita manual. Begitu juga untuk produser akurasi. Nah, produser akurasi ini tuh, dia tuh kolom, berarti ini sum, misalnya. Yang ini, bangunan dengan bangunan itu dibagi dengan total kolom. Enter. Nah, kemudian ini, lagi, dibagi dengan total kolomnya, enter lagi. Yang ini lagi sama dengan dibagi dengan ini, ini tadi bener kan M5 tuh 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 7, oke bener. Nah, di sini sama sum, kemudian ini dibagi dengan ini, enter. Nah, kalau misalnya komanya banyak, sebenarnya kita bisa klik kanan, format cell, ini opsional, jadi tapi biasanya saya menggunakan satu angka desimal di belakang saja. Nah, di sini kita sudah memperoleh produser akurasi dan user akurasi. Kemudian di sini kita bisa merge saja atau jadikan satu kolom. Nah, di sini kita akan menjumlahkan dari nilai total kolomnya ini. Nah, untuk rumusnya itu sama dengan sum, lalu kita drag ini, lalu klik enter. Nah, di sini kan jumlahnya itu ada 6. Nah, di sini juga kalau misalnya kita mau menjumlahkan total baris juga 6, sama. Jadi, bebas atau opsional mau pilih yang menjumlahkan total baris ataupun total kolom. Hasilnya itu akan tetap sama. Jika hasilnya berbeda, maka ada kekeliruan dalam perhitungan. Selanjutnya kita akan menghitung overall akurasinya ini. Jadi kita gabungkan saja kolomnya, begitu juga kappa koefisien kita gabungnya aja. Nah, untuk overall akurasi ini tuh, rumusnya itu sama dengan, kemudian buka kurung, kita klik yang ini, tambah ini, kemudian ini lagi, terus lagi, ini, dan tutup kurung. Lalu kita bagi dengan angka 6 ini, lalu klik enter. Nah, inilah hasilnya, kita klik kanan, lalu itu kita format cell. Ini sebenarnya kalau nggak harus dihilangkan angka belakang komanya itu juga nggak apa-apa. Tapi biasanya juga saya itu hanya satu angka. Nah, jadi kita sudah mendapatkan overall akurasinya ini. Selanjutnya, sebelum menghitung kappa koefisien, kita memerlukan perhitungan lain terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan kappa koefisien itu, rumusnya itu jadi sama dengan, kita buka kurung, ini total kolom bangunan itu dikali dengan total baris bangunan. Tutup kurung, plus, buka kurung lagi, total kolom dari lahan terbuka, dikali dengan total baris lahan terbuka. Lakukan juga pada tiap kelasnya. Ini dikali dengan ini, tutup, buka lagi, ini dikali dengan ini, tutup kurung, lalu klik enter. Nah, ini merupakan nilai yang bakal kita masukkan ke rumus kappa koefisien. Nah, lalu untuk mencari atau menemukan hasil dari kappa koefisien itu menggunakan rumus sama dengan itu buka kurung, lalu pilih yang ini dikali buka kurung, sum, lalu ini ditambah dengan ini, ditambah lagi dengan ini, kemudian ditambah dengan ini. Lalu itu tutup kurung 2 kali, dikurang hasil ini tadi,
kemudian tutup kurang lagi, per buka kurung, ini lagi dipangkatkan 2, lalu dikurang, ini. Oke, enter. Nah, hasilnya itu adalah minus 0,2. Nah, hasil dari kappa koefisien minus 0,2 ini tuh menandakan bahwa akurasi dari antara klasifikasi dengan ground check-nya itu sangatlah buruk. Karena kalau bisa dikatakan baik ataupun bagus itu mendekati 1 atau nilainya itu 1. Nah, karena ini minus, bahkan nilainya itu minus 0,2, berarti itu sangatlah buruk atau akurasinya itu tidak bagus. Mungkin untuk pengolahan data cukup sekian. Berikutnya itu merupakan kesimpulan dan juga saran. Baik, kesimpulan dari materi kali ini itu, yakni uji akurasi itu sangat penting dilakukan karena untuk melihat perbedaan hasil dari klasifikasi citra ataupun dari yang kita lihat dari ArtsMap tadi, itu apakah perbedaannya itu cukup signifikan atau akurasinya itu buruk ataupun bagus dengan membandingkan hasil kita itu dengan hasil dari GPS-an ataupun hasil plottingan kita pada saat praktikum lapangan kemarin. Nah, untuk nilai yang menentukan apakah bagus atau tidaknya itu, nah kalau nilainya itu mendekati 1, itu baru dikatakan uji akurasi atau akurasi antara hasil klasifikasi citra dengan ground check-nya itu bagus. Apabila di bawah itu terutama itu seperti nilai hasil tadi minus 0,2 itu hasilnya itu sangat buruk atau akurasinya itu sangat buruk. Nah, mungkin untuk saran dalam praktikum kemarin untuk pemateri sudah baik, yaitu mengajarkan dan juga menunggu praktikan yang sedang kebingungan ataupun ketinggalan materi. Jadi diharapkan untuk pemateri berikutnya di dalam praktikum-praktikum lain juga, ya, apalagi dalam lab penginderaan jauh, agar tetap mempertahankan seperti ini. Apabila ada praktikan yang kesulitan, itu dapat dibantu dan juga ditunggu. Baik, mungkin sekian untuk pengolahan uji akurasi materi dari dasar penginderaan jauh atau praktikum dasar penginderaan jauh. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.